selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 3, subtema 2-nya, yaitu tentang sifat benda gas, kemudian kita mengenal jenis-jenis timbangan dan arti penting gotong royong. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita kembali lagi mengingat sifat-sifat benda gas. Sebelumnya sudah pernah Ibu singgung dalam video pembelajaran Ibu yang beberapa hari yang lalu. Ini adalah ringkasannya aja. Jadi sifat-sifat benda gas itu yang pertama, benda gas memiliki bentuk sesuai dengan tempatnya. Jadi kurang lebih sama seperti benda cair. Kemudian benda gas menempati ruang, benda gas mempunyai massa, dan dapat menekan serta dapat memuai. Nah, ini contoh benda gas, yaitu udara yang ada pada balon itu adalah benda gas. Kalau udara adalah contoh benda gas yang ada di sekitar kita, tapi tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Itu kalau udara. Sedangkan contoh benda gas yang dapat kita lihat, contohnya itu ada seperti asap dan awan. Nah, kalau asap dan awan adalah benda gas yang bisa kita lihat. Oke, sekarang kita mengenal jenis-jenis timbangan. Yang pertama, jenis timbangan badan. Ini digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Gambar timbangan badan seperti ini ya. Yang kedua, timbangan duduk. Ini biasa digunakan pedagang untuk mengukur berat gula, bawang putih, bawang merah, serta tepung terigu. Ini ada beberapa contoh timbangan duduk. Ini untuk nimbang barang yang beratnya maksimal 5-10 kiloan ya. Yang ketiga, timbangan gantung. Ini biasa digunakan untuk menimbang berat badan balita atau bayi. Contoh timbangan gantung seperti ini. Yang keempat, ada neraca. Neraca biasa digunakan untuk menimbang emas, perhiasan ya. Ini contoh neraca manual. Kalau ini ada contoh neraca digital. Jadi itu bisa diatur per gramnya berapa, langsung tertera harganya kalau neraca digital. Kemudian timbangan hibrid atau timbangan beras. Ini biasa digunakan untuk menimbang beras dalam jumlah yang banyak, biasanya dalam karung. Gambarnya seperti ini. Berikutnya timbangan buah. Nah, kalau anak sering atau pernah ngikut orang tuanya ke toko buah membeli buah, anak-anak pasti pernah melihat timbangan seperti ini. Timbangan ini digunakan pedagang buah karena lebih mudah digunakan, bisa diatur konversi harganya. Kemudian timbangan konting. Ini disebut timbangan konting karena jenis timbangan ini memiliki fungsi dalam menimbang barang yang berjumlah dari satu. Umumnya dibuat untuk menimbang bahan-bahan bangunan seperti paku, baut, dan lain-lain. Contoh gambarnya seperti ini, gambar timbangan conteng ya. Mirip-mirip dengan timbangan digital buah dengan neraca.
Kemudian timbangan analitik. Ini digunakan dalam laboratorium, baik laboratorium ilmiah maupun laboratorium kedokteran. Ini biasanya digunakan untuk menimbang berat obat, dosis obat kayak. Berikutnya ada timbangan meja atau timbangan warung. Ini untuk menimbang beras atau telur. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau di daerah kita mungkin udah jarang ya melihat jenis timbangan ini, karena sudah lebih kebanyakan menggunakan timbangan duduk. Kalau ini zaman dulu sebelum ada timbangan duduk, orang pakai ini untuk menimbang beras, gula. Nah, ini timbangan meja namanya. Oke, sekarang Ibu mengingatkan kembali tentang arti penting gotong royong. Gotong royong harus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat menjalin hubungan sosialisasi dengan baik. Nah, kan kemarin dah Ibu sebutkan juga manfaat gotong royong, yaitu lingkungan menjadi bersih, dapat mempererat tali persaudaraan, dapat memperoleh ketentraman, serta dapat meningkatkan kenyamanan akibat hubungan sosial yang baik. Nah, maka dari itu kita harus menanamkan prinsip gotong royong kepada lingkungan masyarakat di sekitar kita demi mewujudkan kepentingan bersama. Karena kalau kita sudah menerapkan gotong royong, kita juga sudah menerapkan pengamalan Pancasila, sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, terima kasih. Sekian materi dari Ibu, semoga bisa dipahami semua sama anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah dua buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.